Gue mau ngucapin terima kasih banget udah nyempetin di sela-sela kesibukan kalian untuk ikutan virtual hangout kali ini. Tadinya gue mau bilang ini diskusi. Gue juga, tapi kayaknya berat banget ya kalau diskusi ya. Jadi gue bilang virtual hangout aja lah, kita nongkrong online. Gue tahu ada beberapa yang baru selesai UAS. Kayaknya Dahak baru kemarin banget ya. Ada yang belum UAS, ada yang dengan segala kesibukannya. Sekali lagi terima kasih. Oke, supaya lebih rileks nih, karena ada yang belum gue kenalin. Ada teman SMP gue, ada teman SMA gue, ada Ataya juga. Gue mau kita saling kenalan lagi gimana? Gue mau kita kenalan masing-masing lagi. Tapi gue punya format untuk kenalannya. Jadi format kenalannya, halo, nama gue titik-titik-titik, karena pandemi gue jadi seneng titik-titik-titik. Ngerti? Oke, gue akan mulai duluan. Halo, nama gue Bijak, karena pandemi gue jadi seneng pelihara lele. Siapa lagi? Lanjut. Ada yang mulai? Ayasha mungkin, Ayasha? Dari A kali ya? Halo semua, nama gue. Hai. Siapa? Ya, lu boleh. Oh, gue. Halo semua, nama gue Ayasha. Karena pandemi, gue jadi senang sepedahan, tapi dalam aspek yang lebih lagi dari sebelumnya. Hai, sedap. Habis A, B. Bahar bin Smith berarti. Oh, itu jokesnya udah disiapin tuh dari sebelum Ayasha ngomong. Enggak. Lanjut. Siapapun. Bagus mungkin? Gue ya. Yo, assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Kenalin, nama gue Bagus Rumana. Karena pandemi, gue jadi seneng apa ya? Seneng mikir sih. Seneng bengong. Filsafat sekali. Lanjut. Yeah. Oke, halo, nama gue Dava Hakim, biasa dipanggil Dahak. Karena pandemi, gue jadi seneng ngulik-ngulik aplikasi. Maksudnya Zoom kayak gini, Zoom. Gue aplikasi ngulik-ngulik. Apa sih fitur-fitur apa sih yang terbaru gitu. VPN bukan VPN. VPN juga. Kalau di laptop gue, di sebelahnya Dahak itu Peng. Boleh Peng, lanjut Peng. Halo semuanya. Halo guys. Nama gue Tufel. Karena pandemi gue jadi suka makan ya kayaknya. Lanjut. Gitu aja udah. Kemal deh, lu udah senyum-senyum lu kayaknya udah siap banget, mukanya dari menerjang nih. Waduh. Oke, selamat malam teman-teman. Kenalin, nama gue Kemal. Karena pandemi gue jadi suka kepo tentang bisnis dan pemerintahan lah. Hidup mahasiswa, brother. Gimana, Chow? Halo semuanya. Nama gue Syauki. Karena pandemi gue sering jadi suka beres-beresin kamar sendiri. Padahal udah beres sih. Jadi gue suka tidur. Siap. Suka tidur gue sekarang. Yang belum tinggal Ataya, Katya, sama Hali. Siapa dari kalian yang mau bertiga mulai? Tinggal wanita Iya. cantik ini. Indomie. Gue ya. Halo, gue Ataya. Gara-gara pandemi, gue jadi senang. Gue ya. Belajar bahasa Spanyol. Hei, sedap. Wih. Katya mungkin atau Hali? Yuk, gue ya. Halo, gue Katia. Gara-gara pandemi, gue jadi senang ngotak-ngatik Spotify, gue bikin playlist. Oke, gue tahu banget. Hali, terakhir. Karena pandemi, gue sekarang jadi Hali, gue bikin banget. Halo, kedengeran nggak? Dengeran. Iya, gue jadi ngulik desain, terus gue bikin jasa desain. Oke, thank you. Udah semuanya udah bisa ngobrol ya, enak. Jadi sebenarnya kalau kalian yang belum tahu, alasan gue bikin virtual hangout ini pertama banget karena di dalam hati gue kangen banget sama lo semua. Ada beberapa wajah yang udah sering banget gue ketemu, kayak Tupeng, gue udah masih sering ketemu. Tapi ada muka-muka yang gue udah lama banget nggak lihat. Ada Hali, ada Katya, ada Kemal. Tahun lalu masih ya? Tahun lalu Kemal masih. Dan setelah itu alasan utama gue bikin ini karena 2020. Karena gue rasa 2020 ini tahun yang aneh bin ajaib dan gila banget. Kalau tahun lalu gue sempat interview Kemal di podcast Sisi Goyang sama Tupeng. Gue nanya soal pergantian dekade dari 2019 ke 2020 dan gue pengen ngajak lo semua untuk
sama-sama review lagi lah, dan kita sharing, yang utama sih sharing ketawa-tawa bareng, cerita-cerita bareng soal 2020. Pertama banget yang gue belum kuliah, gue ngelihat lo semua pasti tersiksa banget, bukan tersiksa ya, apa ya bahasanya ya. Anyway, karena ini hangout, virtual hangout, bukan webinar ya. Jadi kalau misalnya lo ada yang mau saling tanya, mau saling ngobrol, oke banget, gue seneng banget kalau lo mau saling saut-sautan. Oke? Oke, bro. Gua rasa kalian akan sebel banget sama pandemi ini karena kalian kan baru masuk kuliah 1 semester, 2 semester ketika pandemi ini masuk ya. Kalau gua nggak salah ya. Yes. Kayaknya sih kalian lagi euforianya lagi senang-senangnya ketemu teman baru, ketemu lingkungan baru, sama organisasi mungkin, terus tiba-tiba semuanya harus kekat, jebret, karena corona. Setuju nggak kalian kalau kalian sebel sama ini semua? Ada yang mau mulai mungkin? Setuju parah sih kalau gue sendiri. Gue mulai nggak apa-apa ya? Yes. Boleh kan? Oh, fun, seru. Gue, karena kan gue di Depok juga ya. Jadi beneran awal-awal itu kita yang berhenti duluan gitu. Yes. Terus itu tuh di saat awal semester 2, dan semester 2 itu dimana gue mulai, organisasi tuh mulai gitu, termnya semua mulai. Dan gue kebetulan dapat bidang yang seru, gue dapet temen-temen yang seru, terus langsung di-cut gitu aja. Kayak crushing banget sih kalau gue. Dan apalagi gue nggak bisa diem orangnya gitu, jadi gue kacau lah kalau gue sih. Ada yang senasib sama Katia, yang seperasaan sama Katia? Gue juga. Iya. Oh, siapa tuh? Boleh. Kayaknya kita sama sih, Kem, karena kita sama-sama merantau yang di antara jauh nggak jauh juga di Bandung. Ah, itu dia. Pandemi itu kita nggak cuman secara pengalaman yang akan terpangkas di sana, tapi juga ekonomi. Jadi kita yang udah bayar kosan setahun itu jadi kepotong sekian bulan. Kita baru ngerasain 2020 ini yang ngekos itu baru bulan Maret doang ya, Februari Maret itu belum sebulan kita udah langsung pulang. Jadi ya banyak itu kalau di secara finansial itu yang buat bikin gue kecewa. Tapi setuju juga tadi gue anaknya nggak bisa diem. Di awal pandemi itu gue ngerasa anjir ini motong waktu kuliah doang, sedangkan kuliah ternyata cuma 4 tahun atau paling lama 5 tahun lah, itu ternyata bentar banget gitu. Akhirnya awalnya gue ngerasa anjir ini sangat memangkas waktu, tapi kalau gue mikirnya ke situ terus, kalau gue mikirnya anjir gue kecewa, jadinya nggak akan move on gitu. Jadi gue di pandemi ini gue belajar untuk bisa apa sih yang kira-kira bisa didapetin di pandemi gitu. Nanti mungkin kita bisa beli ke next question-nya nanti ya, tapi sebelum semuanya jawab gitu. Jadi di selama pandemi ini gue belajar untuk merasa bahagia di pandemi ini, walaupun kecewa di awal. Oke. Kemal tadi udah mau melanjutkan sepertinya. Iya, paling gue cuma mau nambahin dikit aja sih. Buat pandemi ini ya, kita benar-benar banyak beradaptasi lah sama situasi yang ada sekarang. Gimana caranya yang kita udah punya agenda untuk 1 tahun ini, ya kita banyak yang tertunda, banyak yang bahkan mungkin sampai nggak jalan pun ada gitu. Pasti. Ya kita berusaha untuk apa ya? Ya bersahabat lah sama situasi yang seperti ini gitu, kita bisa menyesuaikan juga, paling itu aja sih. Gue mau nanya dong sama kalian, ini kan udah cukup lama ya, udah hampir setahun. Memori terakhir kalian sebelum PSBB itu apa sih? Apa yang lagi kalian kerjain mungkin waktu itu yang kepotong bener-bener di waktu itu gitu, yang kalian ingat banget? Mungkin tadi Dahak, Katia, Kemal, udah ada yang lain mungkin bisa cerita? Kampus. Terus gue kayak senang-senang gitu sama teman-teman gue karena kita udah mau pisah, terus kita harus ngumpul nanti, kita harus gini, dan tidak terjadi itu semuanya karena terjadi pandemi gitu deh. Gue tuh dulu pas awal-awal corona, pas awal-awal mau PSBB, gue bener-bener ngira kalau ini tuh cuma buat kayak 2 minggu gitu. Terus cuma kayak oke, ini cuma bentar, ternyata setahun men. Setahun. Kalau gue pribadi ya, gue inget banget waktu awal PSBB itu kan April ya, Maret-April kan ya. Kenapa gue inget banget? Karena waktu itu nenek gue meninggal. Bukan karena corona, tapi waktu itu gue harus ke Bandung. Waktu gue udah di Bandung, tahu-tahu PSBB, tahu-tahu Jakarta di close. Jadi gue yang harusnya cuman beberapa hari, gue inget banget gue extend sampai 2 minggu, 3 minggu gitu di Bandung.
Ada lagi mungkin Hali, Bagus, Syauki? Waktu itu lagi ngerjain kepanitiaan gitu di kampus. Terus sebenarnya acaranya lebih seru offline karena itu runway gitu kan. Terus nggak bisa ngerasain euforianya gitu loh. Padahal kayaknya kayak seru banget kalau misalnya ada runway di kampus. Oke. Sebenarnya tadi Hali udah sempat bilang ada yang lebih seru ketika offline, ada yang lebih seru online. Gue mau nanya dong, kan lu semua udah kuliah nih. Enakan mana sih sebenarnya offline sama online? Karena gue udah sempet nanya ini sama beberapa teman gue, kayaknya ada nggak sama gitu, ada beberapa yang beda-beda. Menurut lu gimana, Hak? Menurut gue, kalau untuk kuliahnya, kuliah online sama offline enakan mana? Ini gue ada dua pandangan soal ini. Jadi menurut gue, kalau kuliahnya belajar sama dosen ya, gue lebih suka online. Tapi kalau misalkan untuk engage sama teman-teman, untuk panitiaan segala macamnya, itu gue pengennya offline karena jujur kalau di perkuliahan itu justru kita dapetin ilmu dari situ-situ, bukan dari pelajaran. Kalau pelajaran ya itu emang kayak kewajiban gitu, kita harus tahu itu. Tapi kalau gimana soft skill itu diasahnya itu nggak bisa online, nggak bisa karena yang selama ini gue jalanin di pandemi ini, gue ikut kepanitiaan, soft skill gue sama sekali nggak keasah karena kita nggak ketemu satu sama lain. Jadi makanya gue setuju nih kalau misalkan tahun depan ada kuliah hybrid namanya, pelajarannya online, kepanitiaannya offline, itu gue suka banget gitu. Jadi, gitu sih. Gimana kalau yang lain? Yes, benar. Ingat sekali lagi ini bukan diskusi formal, bukan kuliah gitu ya. Jadi gue seneng banget kalau lu bisa engage bareng, saut-sautan, so fun. Tufel dari tadi belum. Gue mau nanya dong, Bagus, kuliah di mana Bagus? Kalau gue sendiri sih ini sih di Politeknik Perkereta Apian Indonesia di Madiun. Oh. Iya. Kalau buat gue sih Sekarang? pandemik ini sih, gue kan vokasi ya. Terus pasti vokasi kan lebih banyak praktek daripada materi kan. Ya, jadinya karena banyak offline-nya, terus gue juga belajar kereta api kan. Jadi nggak bisa praktek sendiri karena nggak punya kereta di rumah. Oh, lu nggak gitu sih. Lu nggak punya, Gus? Oh, lu nggak ada kereta? Nggak punya kereta gue, Jak, belum punya gue. Bukannya itu barang yang setiap keluarga punya ya, kereta ya di rumah? Oh, kereta apa tuh? Gitu sih. Karena gue juga bukan anak kereta, terus tiba-tiba masuk kereta kan bingung. Gitu ya? Terus, gitu deh. Berarti lu bingung awal masuk kereta, bingung berarti ya Gus? Gak tahu gue, Pel. Enggak. Oh, nggak tahu. Gitu. Gue dulu taunya motor doang. Oh, ide. Siap. Tapi gimana, Peng? Menurut lu gimana, Peng? Apa tuh? Tadi gue nanya. Kalau menurut gua, Iya, tadi itu. kalau gue menurut gue mah offline online sama-sama aja sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau menurut gue, Pel, Nah, lu kameranya naikin dikit kamera lu. Menurut gue kamera lu naikin dikit, lurusin sama Oke. muka lu. Jangan di bawah. Ini nggak bisa. Gue gini. Kayak POV tau gak lu? Lu di atas, gue di bawah. Waduh. Kalau menurut gue offline online sama-sama aja. Soalnya gue kayak gitu-gitu juga sih. Paham lah lu ya nggak? Nah, ya kan. Susah banget ya, gue nggak tahu. Lain gak masuk. Emang susah dipahami. Nah, itu dia. Tadi Halimah mau ngomong tuh. Iya, sorry, kenapa, Wi? Enggak, tadi gue bilang Bagus kan dulunya Gimana? sangat bisa. Gitu-gitu aja gue apa? Buset lagi ngomong dipotong. Gimana, Li? Ya dulu kan lo Sinyal. Delay. Oh, iya dulu Bismania gue. Hotel Lab. Oh iya. Dulu nunggu di pinggir jalan gitu, Gus. Wah, pernah samping tol gue. Serius? Iya, serius gue. Sampai diberhentiin PJR pernah gue. Pernah pakai yang kayak kertas gitu nggak? Om, toilet om gitu. Oh, belum itu. Itu belum. Belum ya. Iya. Udah pensiun duluan. Oke. Gue mau dengar dari Syauki dong. Mungkin Apa lu denger Cak, lu kan tau gue sakit, ngapain gue. santai dong. Karena menurut gue ya, tahun ini sangat Syauki. Tahun ini Syauki mendapatkan kesadaran. Bukan ada di sesuatu, tapi dia dari nggak sadar jadi sadar beneran Syauki ini. Mau cerita sedikit mungkin, Syau. Ini dark banget sih. Dark banget bener. Apa sih, Jak? Bukan apa-apa, cerita gitu. Ayo Ki cerita.
Cerita apaan yang mau diceritain tentang gua? Konyol banget pertanyaannya, bener-bener Jak parah lu. Tapi bener kan? Pokoknya nih, sadar-sadar udah ada corona aja dah, gitu aja. Gitu. Gitu ya. Gue sadar-sadarnya udah corona aja, nggak jadi keluar-keluar udah gue. Gue sadar-sadar cuman langsung corona, udah nggak boleh keluar-keluar, masuk PSBB. Udah beneran gue sakit aja terus. Gak gitu, Ki. Dong. Ini siapa yang ngundang Coki Pardede sih ini? Kenapa dark? Lu goblok. Gue belum denger Ataya dari tadi. Gimana, Tay? Menurut lo enakan offline atau online? Kan gue di kafe. Yes. Terus di kafe kan praktek banget kan. Udah gitu ada fotografinya. Terus yang paling berdampak buat gue tuh sebenarnya kayak matkul fotografi ini. Kayak gue harus belajarin kayak fotografi studio. Sementara pelajarinnya tuh kayak teori-teori doang kan, itu jadi nggak nangkep kan. Nah tapi tugasnya itu tetap harus kualitasnya tinggi, sementara yang diajarin tuh kayak seadanya, tapi kayak kualitasnya harus tinggi. Nah itu tuh susahnya di situ. Kayak untung gue ada kenalan tuh kan yang ada peralatan studio foto. Terus kalau kayak teman-teman gue yang nggak ada kenalan gitu kan jadi kasihan kan, mereka kayak nilainya jadi jatuh gara-gara gitu. Oke. Itu sih. Gue melihat lo semua punya pandangan masing-masing soal lebih enakan kuliah offline atau online. Mungkin tergantung kondisi kampus masing-masing, kondisi jurusan masing-masing, kan beda juga mata kuliah dan lain-lainnya gitu ya. Tapi gue rasa kita semua punya satu hal yang sama. Gue rasa kita semua berusaha mencari kegiatan. Gue rasa kita semua berusaha mencari kesenangan yang baru, karena ketika kita anak muda kan ya bisa dibilang harus hang out, harus nongkrong bla bla bla, harus di rumah terus, bete kan. Jadi kita harus mencari kesenangan baru. Adakah yang menemukan kesenangan baru di pandemi kali ini? Karena gue rasa banyak sih pasti. Ada yang mau cerita duluan? Gue dulu deh, gue yang cerita Gue dulu. gak baru sih kesenangan gue. Iya, Aisyah. Sama dari dulu Aisyah. Jadi gue semenjak pandemi ini, gue jadi lebih sering main sepeda. Tapi kan gue biasanya main sepeda kan kalau kalian tahu dalam sama BMX. Tapi sekarang gue jadi sering main di road bike gitu, dan gue kayak ketemu teman-teman baru, terus kayak lebih seru juga. Gue punya komunitas baru, gue punya teman-teman baru, pokoknya gue kayak punya dunia baru di road bike ini, dan gue seneng banget. Dan terima kasih sama pandemi. Kalau nggak ada pandemi, gue nggak bakal suka sama road bike, karena dari dulu tuh gue bener-bener anti banget nih sama road bike, karena emang capek. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue suka road bike aja tiba-tiba. Dulu gue benci banget road bike, sekarang gue jadi suka. Berarti lu sekarang Guys, terima kasih. Kenapa? berpindah keyakinan nih Iya. dari MTB ke road bike. Gue deh, abis ini gue. Kalau lu dengerin podcast, pasti lu seneng. Lu tahu gue gara-gara pandemi, gue jadi seneng pelihara lele, bro. Seru banget, gila. Lucu banget. Seru nih pokoknya. Gue kemarin, tadi siang gue baru makan lele gue. Juragan lele ya? Juragan lele. Makan anak sendiri, bos. Iya, gue makan sendiri, bro. Jangan. Maksudnya emang lele lu kasih makan apa? Kok anak sendiri? Ya kan gue yang ngasih makan, gue yang gedein. Iya. Anak Jangan sendiri. nggak. Itu darah daging gue, bro. Kenapa? Rada-rada apa gitu ya? Lu kayak makan anak lo sendiri, Jak, kalau lu makan lele lo. Bener. Tapi makin sini gue makin biasa. Makan sendiri ya. Gue gak tega sih kalau gue pelihara lele gue makan. Tega-tega aja sih, ngapain gak? Urusan. Enggak. Dah gimana? Lele lu tawarin ke tukang pecel, Jak. Ah, gue gak mau. Gue jadi juragan lele beneran, repot. Bisa. Gak apa-apa kerjasama sama tukang pecel dekat rumah lu. Cara tuh Bu Titik pecel. Jak, itu lu melihara atau ini? Atau apa namanya, ternak? Melihara sih itu. Kalau ternak kan mungkin lebih gede ya. Gue tuh melihara cuma seember gitu, cuma sekontainer doang. Oh ya Tapi kan Allah. isinya berapa, Jak? Gue tebar cuma nebar 100 benih. Tapi ada yang mati-mati, kayaknya yang gede cuma 50 gitu deh, 50-an. Tapi kalau melihara lele, Dijual nggak, Jak? gedenya nggak sama, bro. Oh iya. Iya, jadi gedenya timpang gitu, ada yang masih kecil, ada yang udah tahu-tahu gede gitu. Jadi kalau mau panen juga sebenarnya bete, karena harus satu-satu gitu, ngeri nggak sih? Nggak bisa panen semuanya gitu. Ada yang Lu nafsu kurang makan. adil. Gitu Soalnya ya. lu kurang adil ngasih makan. Bener. Ada yang anak.
Itu dia. Ada lagi nggak nafsu makan tuh, boleh. ada kayak bener. Belum kasih tahu orang. Tuh, kasih Scott Emotion, Jak. Coba, Jak. Iya. Selamat datang di Ya, Bang. makin nafsu. Ternak lele. Gue deh. Ya, monggo silakan Ayasha. Ayasha. Tapi awal pandemi doang, sekarang udah enggak lagi. Jadi awal pandemi kan lagi naik banget tuh kayak virtual fotografi. Nah, terus gue awalnya iseng doang sama temen-temen gue kayak ngefoto-fotoin satu sama lain. Terus lama-lama kayak banyak yang DM gitu. Terus akhirnya gue duitin deh. Terus itu lumayan banget sih, kayak gue jadi kayak pendapatan gue karena pandemi ini tiba-tiba kayak bisa naik gitu gara-gara itu. Tapi sekarang gara-gara udah nggak musim lagi, jadinya udah nggak ini deh, nggak jalan lagi. Iya dulu sempat hype tuh. Ngilang ya, nggak nyampe virtual sebulan nggak sih? fotografi tuh, virtual fotografi tuh yang di screenshot gitu apa gimana sih dia? Enggak, jadi Pakai kayak kamera. video call terus pakai kamera, tapi kayak kayak ada efek-efek kayak gitu kan, kayak gimana ya, kayak blur atau apapun itu. Nah, itu kayak kreasi masing-masing sih. Oh, berarti kayak tergantung kualitas kameranya juga nggak sih, webcamnya gitu? Betul. Kalau lu video call pakai Oppo kayak agak lebih Iya, itu maksud gue. Sama sinyal sih. Sinyal. Lu ngomong apa? Ya, nggak jelas. Beneran. nggak jelas banget. Bener-bener lu. Nih, gue kalau ngomong tuh ada tuh di bawah tuh kotak tuh yang kayak gini-gini tuh. Iya, aduh. Berarti gue bego Lu ya. artiin aja tuh. Lu artiin aja tuh. Gue mau tanya hobi lu apa? Apa? Karena lu kan paling banyak. Oh, gua lagi baru belajar otomotif sih sebenarnya. Baru mau belajar ya. Apa tuh, ya? Bel? Mobilnya, Bel? Mobil Mr. Bean. Gue baru mau nyoba gitu. Gue ngeliat. Lu makin sini makin mirip Vincent dah lu. Lu ini makin mirip sama Desta lu ya. Kayak iya deh, bener mirip Vincent. Alhamdulillahnya di rumah gua om-omnya juga pada bisa gitu. Jadinya ya gue sambil belajar juga gitu. Pelan-pelan lah. Keren. Kan rumah lu om-omnya banyak tuh. Nah, itu dia. Banyak sekali. Dimanfaatkan lah. Masih ada nggak tuh, Mel? Apa? Wah, dia tetap Abro masih tetap berjaya dia, Gus, sampai sekarang. Pel, gue mau nanya, Pel. Apa tuh? Di rumah lu pas corona gini masih rame? Masih rame? Jadi gini, di rumah gua kan, jadi kan ada orang juga yang netep di sini. Nah, yang netep di sini kayak boleh pergi, boleh keluar. Tapi kan, nah itu dia dahak ngasih tahu. Di rumah gua kan kayak ada apa namanya? Sebutannya chamber. Tapi harus tetap juga jaga protokol gitu loh. Nggak boleh pergi yang jauh-jauh dulu. Palingan cuman ke pasar gitu buat belanja lah segala macam gitu. Sisanya ya ditahan dulu berpergiannya gitu. Soalnya masih kacau balau. Soalnya kalau di rumah gua kan rame, satu kena bisa satu kampung kena juga gitu kan. Jadinya harus bener-bener dijaga. Anang. Ya, anak kena juga itu gara-gara tupel kena. Emang anak kena? Kalau lu kena. Oh. Anak kan udah pindah ke Bali, coy. Iya, Bang. Iya, dia kan di Bali. Gue masih di sini. Tapi serem sih corona. Gue merasakan keseramannya. Nanti kita akan bahas pengalaman-pengalaman kita soal corona kali ya, abis ini. Betul. Karena seru-seru banget nih kalau misalnya ada soal corona ini. Ada lagi yang punya hobi baru mungkin, ada yang punya kesenangan baru ketika corona ini. Kali mungkin? Senangan gue nggak baru sih. Apa tuh? Desain? Ngapain tuh? Desain ya, ngedesain? Iya, gue kayak kan tadinya gue tuh pengennya FSRD kan, terus karena di kepanitiaan udah jadi budak panitia di divisi desain, terus kayak gue ngerasa kalau gue di kepanitiaan doang kayaknya
sia-sia banget nih skill gue, kenapa nggak gue duitin. Akhirnya gue buka jasa desain gitu. Lu buat jasa desain apa sih, Li? Sebenarnya bantuin kakak gue sih, bikin undangan gitu sama branding logo. Waduh, kenceng tuh. Dan gue juga sebenarnya kayak agak Tapi di mana makasih sih sama kuliahnya? pandemi. Kenapa? Kuliah di mana, Han? Oh, gue di UI Sasper, sastra Prancis. Oke. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Wih, ya, gue cuma tahu Wih doang. Itu kan Wih. dari Mr. Bean anjing. Oui. Sabar yang Bijak sabara. Asik. Ya, maaf Keren-keren ya. kali. Ih, gue kangen banget. Kalau Kemal, kayaknya hobi barunya nyuci sepatu nih. Dilihat-lihat. Gue liat-liat dia tadi dia tawa aja ya nggak? Dia Tawa. senyum aja. Ini kenapa nih Nyimak pasti? bro, gue nyimak lu semua dulu. Ada Nyimak sesuatu dulu. nih mas ini. Gue ngeliat dia tuh banyak nih. tuh yang ngeliatnya tuh gimana gitu. Jual rokok, ya. Mana kumis lele kan. Aduh, Kemal itu social distancing kali itu kumisnya. Waduh, iya. Ini lagi ternak baru lah ya. Kalau bisa kan melihara lele, gue melihara kumis. Udah mantap. Iya. Gitu. Lu jadi hobi cuci sepatu, Mal? Apa? Oh enggak, itu sebenarnya gue di awal-awal pandemi ini yang kita udah bilang juga gitu di ekonominya kayak gitu. Nah, gue tuh sebenarnya penasaran aja, bisa nggak sih gue di era pandemi ini, di masa pandemi ini, apakah gue dengan situasi yang seperti sekarang itu gue bisa menghasilkan sesuatu gitu. Soalnya gue juga di era pandemi ini gue juga maksudnya gimana ya, nggak akan mungkin juga nggak jajan gitu loh. Yes. Nggak akan mungkin juga nggak beli sesuatu atau gimana gitu kan. Nah gue mikir gimana caranya nih gue bisa menghasilkan sesuatu gitu, ya kasarnya nyari duit lah gitu lah ya. Nah itu sebenarnya itu ditawarin kan gue sama temen gue gitu, Mal ini ada apa namanya gawean gitu, ada gawean tentang nyuci sepatu kayak gitu-gitu. Nah terus gue ngerasa gimana ya, awalnya tapi kayak sih waktu itu gue nggak tanpa berpikir panjang gitu, gue langsung bilang oke, gue coba gitu. Oke, gue coba, dan ya udah gue di situ bisa gue terapin gitu, gue bisa ngejalanin lah di situ selama beberapa bulan gitu. Terus ya udah, dan seiring dengan gue cuci sepatu tadi, gue juga ada beberapa hal yang hal baru lah gitu di kehidupan gue gitu. Gue coba-coba kayak saham kayak gitu-gitu. Gue nyoba-nyoba, maksudnya penasaran aja gitu kayak gitu. Terus tentang pemerintahan kayak gitu-gitu kan banyak banget ini ya permasalahan lah, problematika gitu pada saat pandemi sekarang. Justru di pemerintahannya gitu banyak banget yang ini yang kontroversi gitu. Kayak gitu sih paling. Oke. Enggak, Mal, tapi yang gue tahu, lu jadi bandar ini kan? Bandar Bakau Super ya? Bandar apa? Bakau Super. Enggak, itu juga gue salah iseng juga. Gue merasa belum cukup gitu sama apa yang gue hasilkan kan. Maksudnya gue apakah gue bisa gitu nambah lagi. Dan di situ ada peluang baru, di situ ada peluang yang sekiranya gue mikir nih, oh ini orang nggak akan mungkin nih, maksudnya sekarang tuh banyak kan teman-teman kita sendiri yang ngerokok kayak gitu. Nah terus gue kepikiran lah, oh ini bisa juga nih jadi peluang nih gitu, bisa jadi buat nambah-nambah juga. Dan akhirnya ya udah gue coba-coba buat jualan kayak gitu. Jadi rokok ya? Iya itu. Itu lu impor bener, Mal? Apa barangnya? Iya itu sebenarnya gue ada kenalan ya sama temen gue gitu. Awalnya gue nanya-nanya dulu sama dia gitu. Ini gimana? Iya dari impor, dia bilang.
Terus ya udah gue bilang oh boleh deh gini, gue coba tawarin ke teman-teman gue gitu, siapa tahu berminat, dan alhamdulillah gitu hasilnya. Banyak banget. Lolos bea cukai itu, Mal. Itu dia. Itu dia. Tapi kalau dikit mah Itu pakai bea Tufail udah merasakan loh Tufail. Harganya jauh ya Mal ya? Harganya jauh makanya. Yo, Ini soalnya bisa juga nggak gitu. pakai cukai. Nah, itu dia. Makanya gue juga agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu lah. Awas lu keringkus banget. Orang mah keringkus jualan apa ya? Dia jualan camel. Camel aja. Barang buktinya Marlboro. Sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya, mungkin ada lagi yang lagi mau cerita soal hobi-hobi barunya. Nggak usah hobi deh, mungkin kesenangan kali ya. Tadi Katia udah bilang dia lagi seneng ngulik playlist Spotify. Adakah yang mungkin lo jadi punya kesenangan baru? Ada yang mainannya baru mungkin? Gue ada mainan baru sih. Ada yang udah cerita tadi. Ini gue gue mau. awal pandemi awal pandemi ini gue beli mic gitu kan. Tapi ini buat iseng-iseng aja, bukan kayak gue buat, karena gue waktu di Unpad itu gue broadcasting gitu, ada radio. Jadi akhirnya gue menarik nih, kayaknya seru juga kalau gue nge-announce gitu. Tapi gue sendirian aja, kayak dengerin suara gue sendiri. Terus gue, ya biasanya kalau misalkan gue lagi galau malam, gue nyanyi sendiri pakai mic ini, dengerin suara gue di headset. Jadi mainan baru gue ini sih. Ini udah kayak gue kayak punya dunia baru gitu di kamar sama mikrofon ini. Ini mainan baru gue di pandemi ini baru banget. Anyone? Ayasha tadi mau cerita. Coba dong Hak, nyanyi Hak. Anjing. Oh iya, Kan gue bilang buat gue sendiri. Cobalah sekali lah. Gue mau dengar nih. Aduh. Yang gue garis bawahi tadi adalah kata-kata ketika gue galau. Nanti mungkin bisa kita karena belum terjawab. Berarti lu galau. Iya gitu kan. Diem lu Gi. Tapi itu kan Hak. Apa? Cewek kan? Cewek? Anjing, masih pertanyaan yang sama anjing dari tahun lalu, goblok. Gue demen nih. Jak, kumpas tutas Jak. Aduh. Gak ada, udah ada di podcast. Tadi Asya mau ngomong tuh. Kan hari ini kan kemarin tuh lagi viral tuh kan yang di Wisma Atlet tuh. Terus waktu gue Atlet tuh goblok. viral dahak gitu. Astagfirullah. Ya Allah. Kasih tahu Habib Bahar. Apa ya? Iya, siapa Ayasha? Sorry Ayasha. Jadi selama pandemi ini gue punya bukan hobi sih, ini namanya kebiasaan baru. Nah itu seru tuh. Jadi gue kalau tidur tuh harus dengerin lagu, tapi lagu yang nggak pernah gue denger sebelumnya. Itu aneh banget sih, tapi gue kalau misalkan gue kayak gitu gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur. Jadi gue kalau nggak denger lagu sebenarnya aneh banget, tapi kayak gue harus denger lagu yang belum pernah sama sekali gue denger. Biar gue harus nyari lagu gitu yang aneh. Jadi kalau lo dengerin lagu yang lo denger, malah lo hafal liriknya terus lo nyanyi gitu, jadi nggak jadi tidur. Dan kalau nggak gitu gue nggak bisa tidur. Kenapa? Sekarang gue kalau mau tidur harus dengerin dahak nyanyi. Berarti kalau udah nyanyi Gue setuju banget. Oh iya benar. Iya. Jadi di pandemi ini malam-malam gue nyanyi buat bijak. Gue Wow. kalau di suatu hari dahak perform, gue malah tidur. Bukan nonton malah tidur ya. Gitu tidur. Sebenarnya gue mikirnya bukan buat nyanyi sih, buat gue voice over gitu. Gue liat di Instagram lu voice over iklan gitu kan. Keren tuh. Iya, gue lagi nyoba-nyoba dunia pertarikan suara gitu. Pertarik suaraan. Gitu. Tarik gitu ya. Kayak Bimo ya. Yes. Iya, gue terinspirasi dari Doi sih. Hardi Manto. Bukan, bodoh. Oh bukan. Sorry. Maaf. Sorry. Tapi kalau emang dia ya udah nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada terinspirasi dari dia. Iya. Maaf. Beda. Sorry. Parah lupa. Parah banget. Lu didatengin lo ntar. Gak ada juga gue. Paling gue mandi jadi sekali, yang biasanya 2 kali sehari. Sekarang jadi sekali aja dari pagi, terus udah mandi pagi lagi. Berarti all in ya?
Iya, all in. Lu gitu juga, Ci? Oh, gue Kagak, tahu gua kebiasaan doain baru dapat Hakim. gue boleh ngasih tahu kalau semua nggak kebiasaan baru dapat Hakim. Apa? Wah, anjing. Ya kalau Gue bangun panik. 11. Iya, jam 11, jam Hakim 12. parah. Oh enggak, kalau itu kebiasaan karena ngekos. Itu menghemat sarapan. Iya bener aja. Serius itu bener bijak sumpah. Kalau libur gue bangunnya, jadi biar gak lapar paginya udah gue bangun siang. Kemarin ada tuh yang kayak gitu, dia buat ngehemat makan, bangun tidur, tidurnya nggak bangun-bangun. Jadi dikasih makan malah. Tapi ya sih. Itu gua PA. Malah sekitarnya yang dikasih makan ya, Jak. Iya, benar. Dia niat menghemat makan. Aduh, kacau. Bicara kasih makan kan keren kayaknya. Buat tadi banget. Ya udah kita lanjut. Pokoknya Tapi intinya itu jatuhnya kayak intermittent fasting sih. kenapa? Itu intermittent fasting. Oh iya, OCD. Sama aja. Lu gitu, Wi? Sempet sih gue, cuman kayak itu jadi kebiasaan gue juga karena bangun siang. Itu trik diet ya maksudnya? Atau apa sih? Itu jenis diet gitu. Jadi lo baru makan tuh pas siang jam 12. Namanya intermittent fasting. Gue baru tahu nih. Keren. Enggak, lu udah tahu sebenarnya, tapi bukan intermittent fasting namanya. Namanya bokeh. Apa? Gue taunya brunch. Bahasa kerennya tuh. Brunch. Lalu lagi berat. Breakfast, lunch. Oke. Kita lanjut ya, boleh ya? Boleh. Oke, pokoknya intinya kita semua berusaha menemukan sesuatu kesenangan baru di antara pandemi ini kali ya. Tadi Aisyah juga, Aisyah. Siapa? Aisyah udah sempet singgung masalah pengalaman, entah itu horor, maksudnya entah itu yang cukup menakutkan di masa-masa pandemi corona seperti ini, entah yang mungkin seru, entah yang memorable. Adakah cerita-cerita yang gila banget di pandemi ini yang lu mau share di sini? Gue punya banget. Dan ini terjadi Apa? bener-bener hari ini. Wow. Bener-bener hari ini, terjadi hari ini. Tadi pagi. Jadi, gini ceritanya guys. Kan gue rajin sepedahan nih guys. Gue kalau sepedahan tuh ke rumah saudara gue di Pejaten. Nah, terus tadi gue lagi ke Pejaten nih. Terus pas gue nyampe, tiba-tiba pokoknya gue udah main sepeda nih, udah gue kayak tau semua orang di rumah itu. Gue main sepeda nih. Terus main sepeda, gue udah pulang, gue udah Pejaten, gue udah nonton TV. Terus tiba-tiba pas udah mandi, tiba-tiba temen gue ini dia langsung lari ke kamar mandi. Terus kayak kan gue kayak kenapa nih? Terus ternyata adik saudara gue itu yang lagi tidur di kamar sebelah ini, dia positif anjir. Dan dia ada di rumah itu. Terus jadi awalnya gue mau di situ 2 minggu. Masa gue karantina di sini? Akhirnya gue swab antigen itu, gue negatif, cuma semuanya termasuk si saudaranya saudara gue, pokoknya namanya Pangeran. Si Pangeran itu dia negatif juga, tapi di ininya positif di PCR-nya. Terus kata mbak PCR-nya, gue di PCR nanti 3 hari lagi. Untuk saat ini gue isolasi mandiri aja dulu. Dan itu kayak semua orang panik. Kita semua disemprot disinfektan, kita harus pakai masker semuanya. Kayak bener-bener chaos banget pas itu. Tapi nggak apa-apa. All good guys. Tapi kan kenapa? Tapi lu sehat? Ngerasanya sekarang? Gue sehat, gue nggak tahu sekali. Gue nggak ada gejala apa-apa karena tadi paginya tuh gue bangunin dia kayak, dek sepedaan yuk, ayo sepedaan. Ternyata dia positif. Jadi gitu guys, sebaiknya sih kalau menurut gue sebaiknya lo semua kalau yang ada kepentingan mending di rumah aja sih. Gue juga kayak gitu-gitu nggak penting-penting banget kan, kayak gue yang sepedahan di luar rumah ketemu orang-orang kan menurut gue sih nggak penting-penting banget. Sebenarnya gue kayak gitu juga bisa sendiri-sendiri aja, tapi gue aja yang mau bareng-bareng, jadinya
ya gitu deh, hasilnya berkoneksi sih sama orang yang kena corona gitu. Jadi lebih baik di rumah aja guys. Dan sekarang jadinya gue diisolasi gitu di rumah. Gue bener-bener nggak boleh keluar dari kamar. Semua diambilin. Gue makan diambilin, gue minum diambilin, Wow. segala macam diambilin. Kamar mandi gue udah di sini, kamar mandi sendiri gitu. Jadi gue gitu deh. Oh ya? Gue nggak boleh. Mulai hari ini banget. Iya, mulai hari ini. Tadi pas gue balik, awalnya gue pengen disuruh sama om gue itu, gue disuruh di rumahnya dia. Terus kata nyokap gue, nggak usah lah, pulang aja. Di sini kan ada kamar juga, nggak harus bareng-bareng kan. Ya udah gue di rumah aja. Itu deh. Akhirnya gue di rumah. Iya, mendingan di rumah aja. Ya, Kenapa? mending lu beli madu, beli propolis di gue. Tadi gue Anjay. nih. Mantap Lu nih. gue emang udah emang udah supply kayak gitu-gitu dari dulu. Madu, propolis kayak gitu gue udah ada supplier sendiri. Kalau habis kontak gue ya. Oke, boleh deh. Nanti kita kontak-kontakan setelah ini. Oke. Seriusan, ini bener. Gue kontak lo. Beneran, tapi yang gue jual itu bener-bener terpercaya kok. Udah masuk Wisma Atlet, oke? S3 Oke. minus nih. Bagi ya, maksud bukan bagi, gue mau beli ya. Iya bener ya. Tau gak sih? Bener. Katanya kalau positif tuh paling bagus makan lele emang. Lu kok jadi ikut? Ini ngaco. Kali ini ngaco. Iya, kalau positif, kalau lapar, makan lele enak. Oh, bener ini. Kalau ini beda positif, Cok. Oh ya. Beda ya? Kalau ini beda positif. Kalau beda. Tapi tahu lah. Itu nggak apa-apa makan lele. Ada lagi mungkin yang mau cerita? Gue denger kalau positif makan nanas muda katanya. Waduh, biar apa tuh, Hak? Biar apa tuh? Biar nggak positif lagi. Itu beda positif, Kim. Itu beda positif. Apanya? Gak tau, kemarin gue baca-baca berita. Salah berita berarti. Salah berita, salah nangkep. Bukan di Halodoc sih, tapi di Halo Bunda kemarin. Itu berita-berita hoax yang ada di WhatsApp kali itu. Gue mau nanya dah. Gus, lu sekarang lagi di asrama apa balik sih? Rumah, Well. Oh, bukan lagi di asrama? Enggak. Gua ya ini sih bersyukur dari pandemi itu. Oh. Rumah aja. Kalau enggak corona ya di asrama. Iya, benar. Terus kan tinggal Bisa bebas sih. Iya. Bisa bebas ya nggak jalan-jalan ya. Jadi- Jalan-jalan. Junior gue, Pel. Iya benar juga. Masuk-masuk jadi senior lu ya. Masuk senior. Enak ya? Mantap. Aman deh. Lu di mana sih, Pel? UPN ya? Di langit gue. Aduh. Enggak. Iya, gue di UPN lah. Ketawa dong, masa nggak ada yang ketawa sih? Gue udah susah juga. Nanya dong. Iya. Nanya dong semuanya. Kalian tuh termasuk orang yang pas lagi pandemi gini lo termasuk orang yang jalan-jalan gak peduli atau lo di rumah bener-bener karantin gitu? Gue sih jalan-jalan. Di rumah ya? Tapi bukan karena gue takut corona ya, karena gue emang gak pengen jalan-jalan aja. Oh iya. Bohong, bijak ngajak jalan mulu. Gak kan kalau itu naik sepeda. Gue. Kalau gue jalan-jalan tapi protokol. Kalau gue bener-bener di kamar, gue kunciin kamar, gue buang kuncinya. Lu gak usah keluar dong, Pel. Iya, makanya bener-bener harus. Kalau gue gitu gue. Gue mau cerita. Gue tuh orangnya tuh jalan-jalan banget. Apa? Ya bener-bener gak corona. Saya tetap pakai masker. Iya. Ya udah pakai masker dulu. Lu kalau sepedaan pakai masker nggak sih? Pakai. Emang nggak ngap? Tapi kalau foto dibuka berapa? Emang nggak ngap gitu? Ngap. Kalau lagi ngap gue buka.
terus nanti pakai lagi. Kalau misalkan pokoknya gue kalau misalkan lagi rame-rame udah kayak misalkan peleton nih, lu tau ke peleton kan yang kayak banyak orangnya gitu yang sebenarnya banyak, itu gue pakai. Tapi kalau gue lagi sendiri itu pas ketemu orang kan Ya udah bahaya gue juga kan. Hmm? Soalnya bahaya juga kan kalau pakai masker gitu. Sebenarnya bahaya nggak bahaya tuh tergantung diri lo sendiri, tergantung fisik lo kuat apa enggak pakai masker. Kalau bagi orang yang kuat ya bahaya, tapi kalau bagi orang yang belum pernah sepedaan pakai masker terus dia pakai masker bahaya. Kayak gue kemarin, ini gue cerita ya. Gue kemarin nari, itu kan gue masih latihan nari itu baru-baru ini. Itu gue pakai masker terus kayak bener-bener engap banget sih karena narinya sambil nyanyi. Iya kan? Lu ikut JKT48? Apa? Ikutan JKT48. Gak gitu, goblok. Oh gitu. Enggak. Oh, apa? JKT48 gak ada yang hijaber, bos. Iya nggak? Bener ya? Edisi Ramadan ya? Sabi. Siapa tahu JKT48 di endorse Wardah kan nggak tahu gue. Mungkin. Goblok. Mungkin nggak sih? Tapi gue pengen cerita. Gue punya cerita seru banget. Jadi kan, gue kan tes Oh my God, seru banget. apa? Nggak bercanda. Apa sih? Kan gue tes Akmil nih, Juni kemarin kan. Terus gue ingat banget waktu itu. Waktu itu Juni tengah tahun udah corona nih. Itu lagi tes kesehatan Akmil. Gue ingat banget waktu itu. Jadi ceritanya kami didudukin nih, kan rame banget dalam satu ruangan gitu. Semuanya botak, semuanya pakai baju putih, pakai celana pendek putih. Jadi kalau diingetin kayak seminar tuyul gitu lah kurang lebih. Udah nih pakai baju putih semua nih, kami botak. Terus kok lama gitu ya, didudukin tuh lama banget. Ada kali mungkin hampir sejam lah gitu. Terus tahu-tahu panitia-panitianya nih, tentara-tentaranya pada bolak-balik. Set. Gue perhatiin kok mukanya pada panik ya. Pada panik, terus mereka udah pada pegang HT-HT-an gitu loh. Ngerti gak sih lo? Udah megang HP, pokoknya panik lah, mukanya semua udah bolak-balik. Udahlah itu. Kami semua akhirnya dikeluarin. Tadi ini dikumpulin dalam ruangan nih. Duduk. Terus kami semua dikeluarin ke lapangan gede gitu. Terus disuruh ngerentangin tangan kayak senam, lo tau gak? Itu siang bolong ya. Jadi kita suruh ngerentangin tangan kayak senam. Lu bisa bayangin botak, baju putih, celana putih dijemur di lapangan. Jadi kayak ospeknya tuyul beneran gitu. Setelah itu bener tuh. Ternyata nggak lama, itu pertama kalinya dalam hidup gue ngelihat ada orang dijemput pakai baju astronot. Itu beneran ambulan ke lapangan itu. Ternyata salah satu di antara kami ada yang indikasi positif. Dan itu bener-bener diangkut. Gue lihat depan mata gue diangkut pakai orang pakai baju radiasi nuklir anjing. Depan mata gue gitu gue lihat. Gue udah panik tuh kan. Kita semua udah panik tuh. Udah disiramin pupuk lah semuanya tuh, udah dikasih pestisida semuanya tuh. Terus udah kita didiemin aja tuh di siang bolong. Terus si panitianya bilang, sepertinya kalian semua akan dikirim ke Mabes, ke markas besar TNI. Wah anjir, gue pikir gue mau tes TNI nggak pulang 2 minggu dong, berarti gue diisolasi kan. Ternyata alhamdulillah si yang diangkut itu dia cuman reaktif, bukan positif. Jadi setelah itu ya udah deh, boleh pulang. Rapid test ya? Kenapa? Rapid test ya berarti gitu. Gue rapid test setelah itu, wajib. Ya enggak, kemarin juga teman gue si Fikri, Jak. Iya. Kan salah satu teman gue kan ada yang positif corona tuh kan. Ya kasusnya sama kayak bijak sih. Nah terus sebelumnya tuh mereka minum boba bareng, satu sedotan bareng-bareng. Pas tes swab nih, salah satunya nggak tahu positif. Tapi temen gue yang minum boba bareng itu pun nggak positif. Jadi nggak tahu tuh dinilai dari apanya. Makanya kayak bijak kan berarti kan nggak bersentuhan aja kan nggak begitu berpengaruh besar. Oh gitu. Itu yang satu sedotan aja bisa nggak jadi positif? Agak bisa positif, Pak. Temen gue satu sedotan.
minum boba. Kok bisa ya? Imun masih- Apakah dia pilih kasih apa gimana ya? Katanya sih Imune. kalau yang udah bergejala Hah? itu baru menularkan. Oh. Tuh. Salah, kebalik. Oh, kebalik. Justru yang gak bergejala sama sekali itu yang paling menularkan, itu lebih tinggi Oh, penularannya. Yang tanpa gejala. Soalnya si Totong apa ini ya, kemarin yang nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba kadarnya corona itu aja. di atas 30 itu menularkan. Pokoknya semakin rendah itu semakin menularkan. Di Kalau bawah semakin 35 rendah ya? berarti gejala. Kenapa dia Apanya? Apanya yang rendah? Gue lupa apanya gitu. Pokoknya ada kadarnya deh, kadar berapa apanya gitu. Iya benar. Ada skalanya. Di atas 30 itu positif. Terus kalau misalkan 30 sampai berapa gitu, itu masih bisa menularkan yang banyak gitu. Penularannya bisa parah deh. Nah, terus kalau udah tinggi itu kayak dia gak terlalu menular. Tapi sakit-sakitan orangnya. Jadi kasihan semuanya deh. Siapa sih dia yang bikin corona? Sumpah gue benci banget. Apa sih? Tuh, Temen guys. gue aja corona udah sembuh dari 4 bulanan yang lalu ada kali, tapi sampai sekarang masih nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain makanan. Kasian Oh, iya? banget. Itu emang nggak bisa ngerasainnya itu ya, Toy? Maksudnya hambar gitu udah. Dia katanya bisa ngerasain kalau rasanya tuh kayak kuat gitu loh, kayak apa ya, rasanya kuat gitu baru dia bisa ngerasain. Tapi kalau kayak biasa aja tuh dia nggak ngerasain apa-apa. Kayak nyium juga nggak bisa. Gue masih bisa, alhamdulillah. Besok kali Syah. Lu bisa nyium. Makanya beli dulu, jaga-jaga. Lu bisa nyium. Anjir masih marketing di Masih ada banyak. Nanti gue beli deh. WA gue ya Syah. Iya. Agresif banget Tata ya. Terus Asli. kita kan jadi workout juga. Padangnya mulai keluar nih padangnya. Itu mie goreng aja, mie goreng mie Aceh tuh. Bukan Emang rendang apa ya. ada? Hubungannya. Bukan kata aja. Kok Aceh Padang sih? Konyol banget bijak kagak jelas. Ada lagi yang Di rumah, Mi. lu nggak ada yang punya pengalaman lagi apa namanya? Mungkin saudara apapun itu atau berdekatan dengan orang-orang yang apa positif dan lain-lain. Gue sebenarnya punya banyak banget saudara gue yang tadi juga. Terus om gue kena COVID. Om gue yang di rumah eyang gue itu deket banget sama gue. Tapi gue udah jarang ketemu sih pas dia kena itu. Udah kayak 3 minggu gak ketemu gitu. Terus adiknya dia juga kena COVID. Jadi keluarga gue banyak banget yang kena COVID. Makin deket gitu tau yang kena. Kayak Iya, makin kan? di lingkungan kita. Gue bingung dah. Harap Kenapa tuh? Ya. Ada saudara gue yang positif, dia malah ngundang main ke rumahnya loh. Gue juga bingung. Katanya 4 bulanan positif kalau nggak salah. Gue juga kok malah ngundang ya? Lu gila lu, Pak. Bukan positif ituan. Tolol banget. kalau 4 bulan mah udah gak ada, Pel. Oh, udah nggak ada. Nggak nyambung dah. Oh, nggak apa-apa. Oh, maksudnya tak aja Vincent. ini. Emang 4 bulan ada ya? Bukannya 40 hari ya? Dilanjutin lagi. Lu kata orang meninggal 40 harian ya? Oh, ini bukan orang meninggal maksudnya. Gue gak tau gue mau tidur aja. Amil lah ya. Tapi berarti Yas lu nggak kerasa apa-apa kan sampai sekarang kan? Masih fit-fit aja kan? Gue gak berasa apa-apa. Gue juga tadi swab hasilnya negatif, nanti 3 hari lagi swab lagi. Jadi semua doain gue, semoga gue gak kenapa-napa, semoga gue gak terkena virus. Berjemur, olahraga itu dia kuncinya sebenarnya. Pola hidup ya kalau orang kena corona itu. Gue mau nanya, lu bisa nyium kan? Gue bisa, gitu. Bisa. Lanjut. Gue bisa nyium, gue bisa ngerasain makanan, semua gue gak berasa sakit apa-apa. Gue juga gak kenapa. Gue cuma ini doang, gue cuma
Nyentuh. Itu dia yang bahaya sebenarnya. Nggak tahu ya. Iya, bener. Rasanya sehat-sehat aja. Tahu-tahu ngeluarin. Iya, sebenarnya bahaya. Itu Karena dia. ya saudara gue itu dia sehat-sehat aja. Kemarin dia masih main bola. Kemarin sore dia main bola. Dia pagi-pagi positif anjir gitu. Ngomongin bola, gue Berarti ini dulu apa namanya, berduka cita buat Dahak atas Chelsea-nya yang bobrok. Anjing. Iya, Kenapa sedih kayak- gue. Bukannya lo abis memantai. Oh iya benar, itu sama Silka. Itu kemarin terakhiran banget gue sama Ayasnya juga. Ini apa, gue kemarin itu keterakhiran si teman gue mau pendidikan di Belanda. Jadi ya udahlah, terakhir menutup 2020. Udah Ayasnya juga. Benar. Dan udah tes juga sih salah satu. Jadi kan kemarin ini sih salah dua dari kita ini apa, ngetes swab gitu. Akhirnya kalau mereka negatif ya udah dong, kita aman, berarti kita negatif juga. Gitu. Cara aman yang murah. Kayaknya Haling berarti dipukul rata ya. Pukul rata udah. Satu Buy aman one, semua get aman. four. Iya, buy one, get four. Iya, benar. Tapi jujur ya, 2020 ini emang gila sih. Kayaknya dari tahun-tahun gue sebelumnya ya, selama ini seumur hidup gue. Tahun ini gue paling banyak kehilangan teman atau saudara sih. Meninggal. Oh iya, Jak. Iya, di Di awal tahun nenek gue meninggal. Di beberapa bulan kemudian, cuman selang sebulan apa kalau nggak salah. Ada salah satu teman gue, sahabat gue deket banget, cermet gue dari kelas 11, itu meninggal. Nabila Kavita namanya. Masih muda banget, masih seumuran kita. Itu karena corona aja? Enggak, bukan karena corona, karena lambung. Setelah temen gue, baru banget kemarin gue sama Bagus juga, gue nguburin bokapnya temen gue. Jadi kayak gue juga kaget sih, walaupun dari tiga-tiganya nggak ada yang involved karena corona, cuman buat gue tahun ini cukup gila juga sih. Kayak banyak banget yang terjadi 2020. Banyak kehilangan, banyak juga pertemuan. BTW kalau ngomongin soal pertemuan, gue ada pertemuan di awal pandemi dan berakhir juga di akhir 2020. Jadi ya banyak pertemuan yang harus berakhir karena pandemi gitu, yang nggak bisa bertemu. Boleh dilanjutkan saudara, karena kita semua sebenarnya ingin mendengarkan ini. Enggak sih, jadi gue kenal satu temen Unpad gue, orang Bandung, terus kenal deket awal pandemi, chat, akhirnya jadi deket. Ini pertanyaan penting. Apa nih? Cewek goblok. Iya, terus ya udah ngobrol-ngobrol, awal pandemi kenal, terus cuman bisa teleponan karena emang dia di Bandung, nggak bisa ketemuan. Jadi ya udah. Dan di 2020 akhir ini kayak ada jarak karena mungkin nggak pernah ketemuan, jadi ya itu jadi satu masalah gitu sih. Jadi gue ada pertemuan yang membahagiakan dan diakhiri dengan kesedihan juga di 2020 ini gitu. Oke, siap ya semuanya ya. Sabar. 1, 2, 3. Apa nih anjing? Apaan? Kalau gue bilang 1, 2, 3 pada gue private ke Bagus anjir. Iya, jelas. Bagus dong tuh yang jawab. Gus jawab Gus. Lu diem aja lu. Gimana sih lu Gus? Sautin dong. Jelas bijak. Ih seru. Ada lagi cinta. Gue tahu Katya baru putus cinta awal pandemi. Ini apa 1, 2, 3? Oh nggak jadi. Jadi buka kartu dong. Lewat. Basi, Pel. Basi. Gimana Kat? Berpengaruh banget nggak sih pandemi ini sama dunia percintaan kita semua? Anjir, nggak tahu ya. Gue bukan ahli percintaan lah, gue nggak ngerti banget. Cuma emang gue udah lama sih, kayak pertengahan tahun gue putus. Tapi kayak udah gitu, sebenarnya bukan gara-gara pandemi gitu, ngerti nggak sih?
Jadi kayak ya udah nggak ada hubungannya aja sih, kebetulan aja. Tadi yang bukan ahli percintaan udah bilang, gue mau nanya ke ahli bercinta, Kemal Haikal mungkin. Aduh, apa nih? Ahli apa, Jak? Apa? Ahli apa tadi lu bilang? Kok dari title-nya aja udah aneh-aneh. Iya. Ahlinya serem juga ya gue liat-liat deh. Tapi sebelumnya gue mau izin, gue boleh sambil ngerokok nggak? Oh iya, boleh. Waduh. Promosi. Sekalian dibeli Enggak, boleh, Kem. serius. Ini Menghangatkan barangnya tenggorokan, menghilangkan COVID-19. Segala. Widih. Iya mau Izin dulu boleh nggak? Boleh sambil ngerokok nggak? Boleh lah. Boleh. Winston. Ah, boleh. Kalian jualan juga. Boleh lah. Ahli bercinta kita. Ada apa? Jangan bercinta apa, gila lu. Dosa banget bahasanya. Kayak dokter Boyke anjing jadinya. Hak, tadi lu udah bahas soal cinta, tanggung jawab dong, Hak. Yang lain gimana nih? Lu yang mulai. Ya itu kan pribadi gue. Maksud gue ada cerita itu. Tapi yang lain siapa tahu nggak kayak tadi kan katanya nggak berhubungan. Mungkin ada hubungannya sih, Kat. Mungkin aja kalau udah disangkut pautin. Karena emang ini bangsa banget sih. cocok Kan lagi. kalau gue mau bridging. Oh iya, Aisyah banyak nih di pandemi nih. Bridging dong. Gue nih kan kalau tadi Hakim bilang katanya dia di pandemi ini dia mengakhiri cerita-ceritanya dia itu. Menurut lo semua di sini ada nggak yang kayak setelah pandemi ini lo jadi makin erat sama seseorang? Oh, iya. Nggak harus cinta ya, kayak misalkan sama teman, sama keluarga, gitu. Sama keluarga gue ngerasain banget sih. Iya, Pak. Setuju sama Iya. Nah, kenapa ya? Mungkin karena kita mau nggak mau di rumah, jadi kita mau nggak mau berdamai sama keluarga dan sama diri kita sendiri ya. Nanti mungkin kita akan bahas soal pelajaran-pelajaran di 2020. Tapi sama keluarga, apalagi kan gue tinggal cuman bertiga ya, dengan 2 wanita, ibu gue dan adik gue. Kadang-kadang tuh gue sebel, kayak rewel gitu kan, perempuan gimana gitu. Tapi karena akhirnya banyak waktu di rumah ini, akhirnya seru juga ternyata ya sama keluarga. Kalau bisa seru sama keluarga kayaknya jadi lebih menyenangkan di manapun. Adakah mungkin yang sama? Ali tadi setuju? Iya, Jak, setuju banget. Karena waktu pandemi, kan kita lebaran di rumah doang kan. Dan kayak gue ngerasa lebih intimate aja sama anggota keluarga yang di rumah ya, bukan yang keluarga jauh. Kan biasanya gue pulang kampung. Kayak gue ngerasa lebih, kerasa aja gitu. Yang biasanya susah banget buat ngumpul, tuh sekarang kayaknya tiap minggu sih. Gitu. Kalau dari gue. Anyone else? Bener sih. Kalau gue tuh sebenarnya nggak deket sama adik gue. Kayak dari awal tuh gue nggak deket sama adik gue karena umurnya jauh kan. Terus gue sekarang ngampus tuh, gue dulu pas ngampus tuh beneran gue PP. Gue berangkat pagi, gue pulang malam. Gue di rumah literally tidur doang, makannya nggak. Dan jadinya kayak sekarang gue ngerasa lebih bisa komunikasi aja sama adik gue. Gue lebih deket sama adik gue gitu-gitu. Cuma ya paling bener keluarga sih. Oke, gimana Syau? Ya. Gue sih kan dari dulu orang yang paling males di rumah, Jak. Cuman Ngomong apa sih, Sang? Kadang-kadang ngomong apa? gue paling males di rumah dari dulu sebenarnya. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Gue paling males kan di rumah. Terus kan gue sebelum ada corona ini udah kena musibah terlebih dahulu kan buat guanya langsung. Dan pas ada corona, ya tadinya gue kan berjemur sama jalan-jalan pagi kan biar balikin urat-urat gue yang kendor. Pas udah ada corona udah jarang lagi. Jadi gue udah habisin di rumah doang. Nah di rumah gue kan ada eyang gue. Nah eyang gue itu ya kerjanya cuman makan, nonton TV, tidur. Makan, nonton TV, tidur. Nah gue pengen aja bekalin dia sama namanya orang zaman dulu kan jarang yang bisa baca Quran gitu kan. Jadi gue daripada gue gabut mendingan gue ngajarin dia Iqra,
dari kelas 1 sekarang alhamdulillah udah ikut 4 dah pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap so. Malah kagak ada temen-temen paling bijak kalau ke rumah gua. Ki, tapi lu volley sama apa naik gunung masih jalan, Ki? Udah gila ya. Emang Pertanyaan kedua, anjir. Maksudnya main-main aja, volley gitu lu masih main-main gitu kan? Lagi corona main. Gak yang main langsung berenam nggak paling pancing-pancingan. Kalau naik gunung nggak mungkin gua. Oke. Bukan. Tapi di belakang lo ada ini nih, ada itu 28 apa lintas rimba apa namanya? Ural, udara rimba laut. Hai. Ada benderanya. Kayaknya. Kalau gue lihat di belakang lo ada AC. Yes. Iya, ini hasilnya gila. Ini hasilnya bersejarah banget menurut gue karena gue pindah dari itu kayak bersejarah banget menurut gue. Jadi ini ada wallpaper juga. Itu gue pindah langsung ada wallpapernya. Gue gak minta, langsung dikasih. Jadi menurut gue ini ada sentimental value sendiri buat rumah gue lain. Sangat mencerahkan untuk kita semua ya. Gue rasa itu informasi yang paling bermanfaat dari diskusi kita dari tadi ya. Itu tadi. Mal, Ya, coba Mal, itu Mal. harus jadi pelajaran. Coba Mal. Saya baru. Apaan? Coba bikin Mal. Oh, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue. Asli gue nggak bisa. Tapi ngomongin tadi kan lu sempat ngebahas naik gunung ya. Gue waktu bulan Juni kemarin, apa Agustus gitu, gue sempat naik gunung tuh ke Gunung Gede. Cuman emang dibatasin banget gitu. Iya, tapi emang Jadi gede emang. gue kan kesana gitu via Gunung Putri. Terus di sana itu kalau misalkan emang mau naik dan turun itu nggak boleh waktu masih terang gitu. Jadi harus ketika subuh atau malam hari kayak gitu. Sama teman-teman SMA gue waktu itu diajakin pas gitu kan lagi mau naik gunung ayo gitu. Terus ya udah akhirnya naik gunung via calo sih gitu, jatuhnya calo gitu karena emang pada mau naik gunung semua jadinya dijadiin gitu. Calonya itu sama warga sekitar di Gunung Gede. Yang open tripnya gitu. Iya, jadi dia ada open di Instagram, terus akhirnya kita kontak dan jadi gitu. Emang kenapa nggak boleh pas terang? Kenapa? Ya, sorry, suaranya. Kenapa nggak boleh pas terang? Nggak boleh apa? Pas terang. Kenapa nggak boleh pas terang? Oh, katanya nggak enak sama warga sekitar. Itu doang sih. Sih nggak bolehin. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Oke. Tadi kita udah sedikit bahas soal background gimana kuliah kalian, kesenangan dan kesedihan diantaranya, bagaimana kalian mencari hobi baru, kesenangan baru, bisnis baru di 2020 ini. Tapi yang kita setuju sama-sama 2020 ini memang tahun yang gila banget kayaknya. Kita dipaksa, gue sih akan membahasakannya sedikit dengan dipaksa ya, karena kan memang kondisi banget gitu ya. Kita semua dipaksa untuk berubah, untuk belajar. Kira-kira terlebih untuk diri sendiri gitu ya, untuk pengembangan diri sendiri. Dan kita kan lagi ada di umur-umur yang memang apa ya, matengin banget gitu kan ya. Lagi mungkin ada yang lagi transisi banget. Bisa nggak kalian menggambarkan atau merangkum apa sih yang benar-benar berubah, apa sih yang benar-benar kalian pelajari di 2020, terutama dari diri kalian sendiri. Kalau ini kayaknya paling seru kalau semua orang ngobrol deh. Ada yang mau duluan? Ayasha mungkin tadi lu paling banyak cerita. Gue sebenarnya kalau mau nggak bersyukur, gue sebenarnya 2020 tuh gue kayak berusaha untuk bersyukur dari apa yang gue dapatkan, kayak tentang keluarga dan teman-teman yang ada di sini. Karena sebenarnya di 2020 ini gue banyak banget rasain kegagalan, pokoknya semua yang jelek-jelek
ada di 2020 gue nggak gagal kan nggak jadi ada tuh, jadi nggak tahu, nggak jelas ininya apa, pastiannya juga nggak jelas. Terus gue mau ada rencana-rencana ke luar negeri, ada kayak lomba balap-balapan di luar negeri, semua nggak tercapai juga. Terus kayak banyak lah yang gue ceritain di podcast lo juga kan, itu banyak yang nggak terjadi kan. Terus gue mau marah-marah juga nggak bisa, gue mau gimana ya. Jadi intinya gue cuma bisa bersyukur aja, kayak apa yang kegagalan-kegagalan yang gue dapatkan di 2020 ya gue bisa dapetin keberhasilan lagi sebenarnya di 2020. Bukan keberhasilan sih, gue bisa bersyukur aja kalau misalkan gue dapat teman-teman baru, gue dapat lingkungan baru, kayak gue bersyukur sama itu aja sih. Paling gue belajar bersyukur 2020 ini. Tuh guys. Ada lagi yang mau, keren banget ya. Ada lagi yang mau nambah mungkin? Ada yang mau cerita lagi? Sama Ayasha, karena gue juga di 2020 ini belajar banget untuk fokus sama diri sendiri gitu loh. Kayak itu sebenarnya dulu orangnya people pleaser banget dan kayak overthink. Kalau misalnya ngelakuin satu hal yang nggak sesuai sama gue aja, gue bisa kayak overthink seharian gitu loh. Dan di tahun ini gue belajar kalau misalnya nggak semua orang akan suka apa yang kita kerjakan, dan juga ya gitu, kayak belajar ikhlas juga dan menerima keadaan itu sih. Mungkin ada yang lain yang relate juga sama gue mau nambahin ya, karena gue relate banget sama Hali soal diri sih. Apa yang gue temuin di tahun ini mungkin mainly soal diri sendiri ya, soal konsep gue, soal diri sih. Gue terutama belajar itu gimana kayaknya apapun yang terjadi ya, bahagia itu kayaknya bener-bener come from within deh. Kadang-kadang tuh kita lupa gitu, mungkin karena kita terlalu hingar-bingar kali ya, terlalu bergaul, apalagi dulu kan ketika SMA kan selalu rame-rame, bosen dikit nongkrong, bosen dikit apa. Ketika 2020 kan kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita mau nggak mau bahagia dengan ya apa yang gue ada aja gini, dengan nggak ngapa-ngapain pun bisa seneng, di rumah pun bisa seneng, kayak gitu sih yang gue temuin. Sama kayak Hali soal people pleaser, gimana gue bisa Oke. Ada lagi? Tupel. Gimana, Pel? Ya, iya itu dia. Jadi sama kayak lu pada, tapi gue mau nambahin di tahun 2020 tuh gue jadi nemuin kebiasaan baru gitu. Gara-gara nggak bisa kemana-mana kan, di rumah aja. Jadi gue nemuin kebiasaan baru kayak ngasih makan ikan gitu kan. Jadi setiap pagi nih, gue bangun pagi, yang gue inget pasti sholat dulu lah palingan. Sholat, abis itu dia paling penting. Sholat, ya kan. Abis itu gue jalan pagi dulu, pulang jalan pagi, pasti gue langsung ngasih makan ikan. Itu kebiasaan baru kayak sebenarnya masih banyak lagi sih. Gue mau lemparin ini sedikit ke Bagus mungkin ya. Bagus, gimana Gus? Apa yang greget banget di hati lu di 2020? 2020 gimana ya, Jak? 2020 nih beda banget sama 2019 ya. 2019 awal contohnya ya. Jadi gue tuh sebelumnya pengen jauh banget dari rumah kan. Maksudnya pengen bebas gitu kan, pengen ngekos. Terus akhirnya tinggal di asrama segala macem. Nah nggak taunya di asrama nih, Jak, kayak apa ya? Banyak hal-hal yang nggak ada di asrama tapi nggak ada di rumah gitu loh. Tapi yang ada di rumah tapi nggak ada di asrama. Nah dari pandemi ini jadi gue kira kembali ke rumah lagi kan, nggak di asrama. Terus kayak apa hal-hal yang selama di rumah gue sia-siain, terus ingat di asrama, sekarang di rumah gue laksanain lah. Gitu. Keren banget gila. Banyak ngobrol sama orang tua kan ibaratnya. Keren. Asli ya. Bersyukur gue gara-gara corona sumpah. Bersyukur. Di sambung yang lain mungkin. Kayaknya Syauki udah siap banget cerita ya, gue lihat ya. Cerita apaan, Jak, lu?
Gue paling Oh enggak, sorry Sal. Gue mau keep Syauqi untuk endingnya deh, untuk paling terakhir. Karena gue rasa lu banyak banget belajar ya tahun ini. Gue mau nambahin dikit deh paling. Banyak ngomongnya. Tapi ini sorry banget ya kalau ada suara-suara ini dangdut ini. Jadi buat di tahun 2020 ini gue banyak banget belajar memahami diri sendiri lah ya, terutama memahami diri sendiri itu yang pertama. Terus yang kemudian gue juga udah mulai menentukan gitu tujuan gue tuh sebenarnya mau kemana sih gitu. Yes. Gue fokus sama tujuan gue mulai mengulik-ngulik apa yang mau gue lakukan ke depannya gitu. Gue mulai melakukan observasi lah, banyak observasi kayak gitu. Terus juga banyak banget memahami gimana sih karakteristik orang-orang tuh kayak gimana gitu. Gue bisa belajar banyak juga bahwa kalau misalkan kita tuh emang nggak bisa cocok sama semua orang gitu. Kalau misalkan kita kayak gitu, yang ada kita justru malah ditindas sama seseorang. Dan gue sampai sekarang belajar menjadi diri sendiri dan berusaha berdamai sama semuanya gitu. Karena kan kita nggak semua orang juga kan bisa suka sama kita gitu. Paling itu sih tambahannya. Oke. Kalau gue mungkin ada beda ya. Kalau gue gini, karena gue sejauh ini gue tuh orangnya control freak gitu. Gue suka mengendalikan apa yang di sekitar gue, tapi gue nggak bisa mengendalikan diri gue sendiri. Gue impulsif, gue temper segala macam. Nah jadinya 2020 ini ngajarin gue bahwa I can't control everything gitu. Gue nggak bisa memegang semuanya gitu. Gue harus paling nggak minimal gue malah harus megang diri gue sendiri gitu kan. Makanya sekarang gue belajar bikin jadwal, gue self control lah, gue nggak impulsif segala macam. Self control aja sih. Karena kan dan again gue nggak ya berhubungan banyak dengan orang, jadinya 24/7 gue sama diri gue sendiri. Jadi kayak kamu tadi juga sih, kayak self discovery segala macam dan belajar untuk mengendalikan diri gue sendiri. Dahak, apa ya? Gue setuju sama Katia. Gue banyak belajar di 2020 tentang ini sih. Nah, gimana caranya gue bisa mengontrol diri gue, dan akhirnya gue di 2020 ini dapat banyak banget pelajaran untuk bisa membahagiakan diri. Ternyata gue baru tahu ternyata begini aja gue bisa bahagia gitu. Dengan gue jadi gue baca waktu itu salah satu ada filsafat bilang kalau apapun yang terjadi itu semua sifatnya netral, tinggal kita yang memaknainya gimana. Nah itu gue belajar di 2020 ini, kalau apapun yang terjadi sama gue itu gue nggak perlu sedih, nggak perlu seneng juga, tapi gue harus memaknai itu sebagai hal apa. Itu entah itu jadi pelajaran, entah itu jadi apa ya, pokoknya yang pasti sih yang paling penting adalah itu jadi pelajaran gue. Jadi apapun yang datang ke gue itu sifatnya netral. Mau itu sebenarnya kayak misalnya ada yang buat gue sakit hati misalnya, ada yang misalnya gue jadi deh gue ketemu sama orang, terus orang itu ternyata dia mau ngambil jabatan gue gitu misalnya. Nah, itu gue tinggal memaknai aja. Itu maksudnya memaknainya tuh dalam hal misalkan kalau kita mikirnya aduh ntar gaji gue kurang, atau misalkan aduh jabatan gue diambil, itu kan pasti sedih ke kita. Tapi kalau kita mikirnya oh ya baik-baik ke dianya, atau pokoknya hal-hal baik yang kita pikirin, akhirnya itu jangan jadi hal positif juga ya kita. Jadi gue memaknai itu jadi ngontrol diri gue tadi, kayak Katia bilang, untuk gue bisa menjadi bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya sekecil itu kok, tinggal kita yang maknainya gimana. Itu yang gue paling pelajari di 2020 sih, untuk memaknai sebuah peristiwa dan jadi diri yang lebih positif lagi gitu. Itu. Gue ya. Menurut gue 2020 tuh kan kalau kebanyakan orang tuh ngomong kayak 2020 tuh kayak buruk gitulah, kayak gue nggak sesuai ekspektasi semuanya kan, nggak sesuai seperti apa yang direncanakan sebaik-baiknya sebelumnya. Nah tapi kalau menurut gue kayak 2020 tuh kayak tahun baik banget, karena ya itu tadi kayak bisa lebih memahami diri sendiri, karena kayak memahamin itu tuh kayak
sebenarnya itu kayak apa ya, susah banget gitu kalau memahami diri sendiri, tapi semenjak 2020 kayak contoh kecilnya aja, yang gue tadinya nggak betah sebenarnya kayak pulang ke rumah gitu. Terus sekarang jadi gue malah betah banget, kayak orang-orang pengen offline, cepet-cepet offline, gue kayak malah betah aja gitu di rumah, kayak enjoy aja gitu sama diri sendiri. Terus ya gitu aja sih, kayak belajar untuk nguasain diri sendiri lagi gitu. Menurut gue kayak ya kayak termasuk tahun terbaik juga sih, karena banyak pelajaran yang bisa diambil. Oke, tadi gue janji mau jadiin lo penutup. 2019 akhir sampai 2020-an awal kayaknya bisa dibilang jadi momen paling memorable lo di dalam hidup mungkin ya. Mungkin lo nggak akan lupa di masa-masa itu. Lo sakit dan akhirnya lo bisa comeback stronger, lo bisa balik lagi lebih gendut, lebih keren, lebih banyak belajar. Kira-kira lo apa yang lo tangkap banget di 2020 ini? Sebelumnya gue cerita pas gue sempet pas koma itu gue ngerasain kayak, boleh gedean sedikit, sorry suaranya. Gue kan waktu itu pas akhir 2019 gue koma Jak. Kedengeran nggak? Yes. Gue kan sempat koma dan di situ kan harusnya kan kayak sebenarnya gue sadar pasti nggak sadar kan, tapi gue di situ bisa ngerasain apa yang gue rasain selama koma itu. Selama koma gue kayak ada dorongan gitu, gitu. Gue kan selama ini kan jarang ada di rumah, gue di SMA gue jarang ada di rumah, jarang ada buat keluarga, tapi pas koma itu gue kayak ngerasain gue udah jauh sama keluarga kan. Nah pas awal gue sadar itu belum sadar banget tuh, pas gue sadar tapi gitu, gue kan masih nggak kenal bapak gue siapa, teman-teman gue siapa aja, gue belum ada kenal tuh. Akhirnya pas mulai agak bulan Februari, 1 bulan pasca gue sadar gitu kan, pasca gue sadar, gue tanya, ini di Indonesia lagi ada apa? Ternyata lagi ada COVID. Nah gue tanya COVID itu apa? Nah COVID itu pandemi. Nah, gue recovery gue harusnya banyak di luar, apa buat balikin memori di otak gue tuh kan yang hilang tentang siapa aja tempat-tempat yang gue suka mana. Bahkan sadar aja gue masih sadar masih SMP. Gue sadar masih SMP pas di situ keluarga gue pada nangis kan. Pas di situ gue nggak sadar banget kita apa aja. Pas di situ udah gue di rumah gue bisanya cuman nunggu teman-teman gue pada sebelum COVID PSBB ini. Temen gue kan akhir-akhirnya pada ke rumah gue jengukin. Setelah PSBB nggak ada yang ke rumah lagi, paling 1-2 orang, nggak kayak waktu awal-awal gue sembuh gitu kan. Jadi gue cuma di rumah lagi dan akhirnya badan gue ya enak lagi, cuman nggak banget. Nah, gue jadi belajar banget di 2020 kayak ini kesempatan hidup gue yang kedua, gue harus memperbaiki apa yang dulu gue jelek, manajemen waktu gue, semuanya tentang yang jelek-jelek itu harus gue dikasih kesempatan kedua untuk hidup sama Allah kan. Soalnya kan kepala gue yang sini kan dibor buat sampai ngeluarin cairan yang di otak bukan ada cairan, jadi dibor itu kan, itu yang ngilangin memori di otak gue sih, karena cairan itu ngeganggu saluran yang di memori gue, yang di otak gue, dibuangnya lewat selang, jadi selangnya tertanam seumur hidup kepala sampai pembuangan akhir.
Ya, jadi gue bersyukur banget masih bisa hidup dan gue pengen memperbaiki sampai ajal gue sih nanti. Gue makanya nyari teman yang bisa ngedukung gue itu semua. Keren. Tapi gue punya pesan. Wah, itu boleh kalau kenceng lu nggak suaranya Syau? Lebih dekat mungkin ke muka lu. Nah, yes. kayak gue punya pesan banget buat lu semua yang kayak nganggep apa ya, ini mungkin buat kita semua yang dulu, gue juga bahkan dulu nganggepnya orang-orang ngomong kematian, ngomong kematian, tapi sebenarnya itu emang beneran nyata. Kayak gue pernah ngerasain ketika kayak mau mati gitu, kayak nggak ada nyawa, dan itu beneran gak enak kalau lu banyak dosa gitu. Dan kayak itu pokoknya pas di situ disadarin, wah itu kayak di film-film, itu yang dulu gue bilang, sih lu ngomongin mati, orang emang mati jadi seserem itu apa gini. Ternyata ya itu bukan di film doang, itu beneran kejadian di gue, dan itu mendorong gue buat sekarang berubah walaupun sedikit demi sedikit, nggak langsung berubah. Udah sih itu yang paling berharga. Keren ya, gila. Tapi teman-teman, oke. Sebenarnya ini alasan gue, topik pembicaraan ini yang membuat gue akhirnya pengen bikin ini semua ke lo. Karena gue rasa ya 2020 ini punya blessing in disguise yang gede banget, banyak banget blessingnya, berkahnya yang gila banget, dan pelajaran gitu. Gue mau menutup sesi hari ini yang seru banget dari kita cerita-cerita. Gue cuma punya satu pertanyaan yang kalau gue pengen banget lo semua jawab masing-masing. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 2020 ini kan jadi adalah satu tahun yang monumental banget, banyak banget kejadian di dalamnya. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika lo udah punya anak, ketika lo udah punya berkeluarga, ketika nanti kita ketemu lagi, lo udah jadi something, ada yang udah jadi ini, ada yang udah jadi ini. Lo akan mengenang 2020 ini sebagai tahunnya, sebagai apa? Mungkin gue mau lo semua menjelaskan ini dalam satu kalimat aja kali ya. 2020 adalah, gue mengenang 2020 sebagai tahun yang ada yang mau mulai? Gue. Yes, monggo silakan. Menurut gue tahun 2020 ini benar-benar apa ya, titik gue, benar-benar yang gue dari hura-hura kerjanya senang-senang sampai di bawah paling titik paling nol gue lagi, kayak gue baru lahir, gue ngerasain gue baru lahir, dan gue disuruh balik lagi nih, kamu buat ke atas sampai nanti ajalnya ada, maksudnya sampai udah ibadah lagi, gak usah mikirin yang dulu hura-hura, itu anggap aja masa lalu. Nah itu menurut gue 2020 udah titik paling kayak gue baru lahir lah, pokoknya ibarat gue baru lahir ke dunia 2020 aja. Keren. Gue suka banget kalimatnya, 2020 tahun gue baru lahir, tahun lu lahir kedua kalinya kali ya. Iya, udah kesempatan kan ada lagi, kalau gue sakit lagi gue bisa mati juga, gue nggak tahu lagi kan, gue bisa mati. 2020 tahun gue lahir, dan sampai gue mati gue harus kayak lahir terus, gue pokoknya maju terus, nggak boleh ada yang kayak dulu lagi. Yes. Gue ini to quote Kylie Jenner kali ya, the year of realizing things. This is the year of realizing things. Kayak gue bongkar pasang diri gue, ya to make myself a better person atau apalah. Tapi ya realizing things. Lu lah Jak. Oke. Menurut lo banyak. 2020 is the year of happiness. 2020 tahunnya kebahagiaan kalau buat gue pribadi. Karena again, happiness is within. Karena bahagia benar-benar dari kita sendiri. Kadang kita lupa karena kita terlalu sering nongkrong, karena kita terlalu sering bergaul, bla 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 bla. Kita lupa kalau sebenarnya happiness itu nggak pernah ada di luar, nggak pernah ada di temen lo, nggak pernah ada di lingkungan lo, nggak pernah ada di harta, mungkin di kekayaan. Lo bisa punya semua itu, tapi kalau di
it within-nya lu nggak oke, lu nggak bersyukur, kayaknya bullshit. Jadi 2020 buat gue menyadari tapi happiness-nya itu 2020 yang gue pelajari. Oke, lanjut. Anyone else? Gue nggak mau lanjut kali ini. Yes. Gue. Jadi, gue kan? Iya. Oke. Jadi menurut gue 2020 itu, yang tadi gue bilang, jadi ini menurut gue kayak waktunya gue untuk belajar mencari kebahagiaan di antara kesedihan-kesedihan yang sudah ada. Gitu sih. Ih, hati ada videonya. Kalau menurut Ataya gimana nih? Ataya di bawah gue. Menurut gue 2020 yang kayak tadi gue bilang sih kayak salah satu tahun terbaik karena banyak pelajaran yang bisa diambil sih. Pada dasarnya kayak sama yang lain gitu sih, gitu aja. Kalau gue sendiri sih kayak tadi yang gue bilang sama, gue setuju sama bijak. Kayak 2020 tuh ya di rumah aja tuh gue ambil manfaatnya, kayak contohnya banyak hal-hal yang di rumah itu bikin senang. Yes. Gitu. Kalau gue sendiri sih begitu. Realize lah, banyak sadar, banyak paham. Gue juga setuju sama Bagus, Ataya dan Ayasha karena di tahun ini kayak ngerasanya ini tahun terburuk tapi juga tahun terbaik buat gue karena tahun ini tuh teach me so much gitu, kayak I growing up dari mindset dan juga cara pikir lah yang terpenting, karena kalau dari kitanya aja udah buruk ya semuanya ikut kena buruknya gitu sih. Yuk, masih ada beberapa yang belum. Kalau menurut gue, in a nutshell ya, 2020 ini tahun menyamaratakan sih. Jadi kalau nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan gue bakal cerita ke anak gue, kalau papa dulu pernah hidup di mana 1 tahun itu semuanya ngerasain hal yang sama, survive dengan yang sama, walaupun emang pasti kondisi orang beda-beda, tapi kita dapat tonjokan yang sama, kita semua ngerasain hal yang sama, dan kita struggle di tahun ini. Jadi pengen cerita aja 10 atau 20 tahun ke depan kalau wow keren kita ngelewatin tahun ini bareng-bareng dan kita bisa survive gitu. Kayaknya profile gue simpan buat closing ya, buat closing video ini. Gue mau ke kamar. Jangan kurang ajar lu ya. Gimana Mal? Gue ya, oke. Kalau menurut gue ya, tahun 2020 ini adalah tahunnya kita semua. Karena apa? Karena di tahun ini tuh kita semua tahu diri kita masing-masing. Tadi kayak yang semua teman-teman udah pada bilang, benar-benar tahu diri kita masing-masing, tahu kesedihannya, tahu tonjokannya, tahu bebannya masing-masing, dan kita berusaha mencari sesuatu yang baru lah yang ada di tahun ini gitu. Dan gue berharapnya tahun ini adalah tahun dimana kita bisa bounce back gitu. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan dari tahun sebelumnya yang belum bisa kita perbaikin, dan gue berharapnya di tahun ini adalah tahun dimana kita bisa bangkit kembali, kita bisa menemukan di mana jati diri kita yang sebenarnya gitu, menemukan passion kita yang sebenarnya untuk kedepannya nanti. Dan gue berharap untuk kita semua, untuk kalian semua gitu, berharap kita semua akan sukses bareng-bareng, kita semua akan menikmati hidup, menikmati hasil yang kita susah capai, yang kita pokoknya segala macam lah udah kita alamin gitu. Gue berharap semuanya yang terbaik, yang sukses untuk kita semua yang kedepannya gitu. Paling dari gue itu. Oke. Keren, semuanya keren. Amin. Amin. Penutup buat ujung video ini Pak. Untuk ini benar-benar di ujung episode kali ini. Boleh dong, Tufel kan gue rasa punya kapasitas ya, untuk bangke
Nah, ini gue serius nih. Gue tampol lu. Lu bener deh. Lu kan, Apa ya? gue percaya kebijaksanaannya tuh, Pak. Walaupun kelihatan Asik. ya sengak ya. Tapi gue percaya Tufel tuh lebih bijak daripada gue yang namanya bijak. Haha. Lu Kocak lu bener-bener. lo merangkum mungkin apa yang lu pelajarin. Dan Oke dia. mungkin kalau boleh Se- kasih insight Hah? kita semua sedikit. Sebenarnya gue nggak perlu gue kasih tahu lagi ya. Soalnya tadi udah pada diomongin semua dari teman-teman teman-teman semua. Itu bener banget di tahun 2000 yang lain nggak ada di tahun 2020 sekarang gitu. Dan itu sangat bermanfaat banget, sangat untuk cerita gitu, bahan cerita untuk yang ke depan, untuk anak-anak yang nggak ngerasain di tahun ini gitu. Itu aja sih, Jak. Jadi nasihat buat kita semua apa? Nasihat. Ya, jaga kesehatan. Yang pertama adalah jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting. Yang kedua, tadi baru yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tidur di jam segini. Itu dia yang paling penting. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak banyaknya udah meluangkan waktu. Hampir 2 jam mungkin kali ya kita ngobrol malam itu. Ya boleh foto dulu. Sekali lagi gue mau bilang terima kasih banyak udah menyempatkan waktu. Gue harap 2020 memang gila banget. Kita semua bisa tetap seru, bisa tetap belajar dan ya grow up lah intinya. Gue harap nanti gue bisa ketemu lo lagi semuanya. Gue kangen banget sama lo semuanya. Kita udah lama banget secara fisik ya. Dan oke deh. COVID dah. Apa Sal? Penutup Sal? Mudah-mudahan 2020 nggak ada COVID. Amin. Oke. Bijak Sabara dan terima kasih. Bye bye. Ini gue udah closing. Foto. Di-